Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rifki Hidayat, mahasiswa Politeknik di Semarang, tepatnya kelas TI3B dan angkatan 20. Dan di sini yang terhormat Bapak Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah Real Time System. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari proyek selama 1 semester ini, dan sesuai instruksi yang diberikan dekat-dekat ini pada bahwasanya setiap mahasiswa harus mengumpulkan penugasan, yaitu dengan mengumpulkan tugas individu. Nah, di sini yaitu bukan hal, yaitu tentang real time system. Masing-masing individu harus mengumpulkan satu dan nanti beriringan dengan laporan. Nah, di sini saya izin mempresentasikan hasil yang sudah saya buat untuk penugasan individu ini di proyek air ini, yaitu saya membuat salah satunya itu program untuk mengkontrol dan memantau greenhouse atau pengaturan. Di sini saya menentukan beberapa sensor, manakala di sini menentukan yaitu tentang sensor seperti yang saya buat perangkatnya. Di sini saya menghubungkan yaitu ESP32, sensor-sensor seperti DHT22 di sini, yaitu mengatur sebuah suhu dan sebuah kelembapan udara. Kemudian FC28 yaitu di sini mengatur sebuah kelembapan tanah, dan juga LDR tentunya bukan lain bukan hal yaitu mengenai intensitas cahaya. Nah, di sini bukan lain bukan hal program yang sudah saya buat dari coding hingga desain di sini, yaitu untuk mengatur sebuah aktuator yaitu pompa air. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari coding sendiri. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, kita di sini menggunakan sensor suhu, sensor kelembapan, dan di sini juga intensitas cahaya, kelembapan tanah maksud saya. Dan di sini ada salah satu LED yang manakala ketika saya mengatur sensor kelembapan di sini, ketika semakin berkurang maka LED tersebut akan menyala. Nah, di sini ada beberapa coding tentunya. Di sini sesuai yang sudah dilihat teman-teman, ada final project at spare batch yaitu sesuai dengan namanya itu. Kemudian ada diagram.johnson, library.text, dan kemudian ESP32 fc28.cpp dan ESP32 fc28.h. dan ada beberapa library yang memang saya gunakan untuk membuat project ini. Salah satunya yaitu di sini kita mengimport atau butuh library manakala yaitu Wi-Fi, HTTP client, kemudian DHT sensor library. Nah, di sini kita lanjut ke bagian coding, pada bahwasanya pada library ini yang sudah saya buatkan tadi, di sini kita mengimpor sebuah library manakala yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk library Wi-Fi, kemudian koneksi jaringan, library HTTP client untuk mengirim permintaan HTTP, kemudian library DHT untuk sensor DHT22, dan library SP32 untuk sensor kelembapan tanah, yaitu kita menggunakan FC28. Nah, di sini koneksi bagian ini berisi pengaturan koneksi Wi-Fi ke jaringan yang ditentukan oleh SID dan juga passwordnya. Nah, di sini dari sensor yang sudah ada pada project yang saya buat ini terhubung ke sensor seperti DHT22, LDR, FC28, dan kemudian terdapat beberapa variabel yang menyimpan nilai pembaca dari sensor suhu seperti temperatur, kemudian kelembapan atau moisture, dan intensitas cahaya atau LDR. Dan kemudian variabel-variabel tersebut akan digunakan dalam pengendalian otomatis pompa air. Dari sini
tentunya aktuator. Jadi ini merupakan menentukan sebuah pin yang terhubung ke aktuator, dan hal ini adalah pompa air. Variabel relay on dan juga variabel relay off mengatur logika level tinggi, high atau rendah, low untuk mengontrol suatu pompa. Dan di sini ada beberapa setup di dalam fungsi setup, pin-pin yang digunakan. Coba kita cari void setup. Nah, ini void setup di sini berfungsi untuk pin-pin yang digunakan untuk sensor aktuator diinisiasi. Selain itu, fungsi konektor WiFi dipanggil untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Bisa kita lihat inisiasi pin sensor sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus di bawahnya adalah fungsi void loop. Void loop di sini fungsinya sendiri yaitu mengirim sebuah antares dipanggil secara berulang dengan menggunakan delay waktu tertentu. Dalam setiap iterasi data sensor akan terbaca kendali otomatis pompa air akan dijalankan dan data akan dikirim ke platform antares. Nah, mungkin ini saya penjelasan dari void setup terlebih dahulu. Mungkin saya akan perjelaskan tiap-tiap bagian dari coding-coding tersebut. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah menjelaskan perihal dari library, kemudian mungkin dari koneksi sendiri, terus sensor. Nah, mungkin saya langsung lanjut saja ke bagian void baca sensor. Nah, di sini ada beberapa keterangan dari bagian void setup sampai bagian penutup ini. Ini merupakan terhubung ke sensor-sensor. Dari coding tersebut akan terhubung ke sensor-sensor seperti DHT22, LT2FC28. Nah, dari beberapa variabel akan menyimpan nilai pembaca dari sensor-sensor tersebut, termasuk 3 yang tadi. Nah, untuk sensor tersebut seperti suhu, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya, variabel ini akan digunakan dalam pengendalian otomatis pompa air. Nah, selanjutnya ada aktuator. Aktuator yaitu bagian penting terhubung ke aktuator atau pompa air. Nah, di sini variabel relay on, variabel relay off mengatur logika level tertinggi. Nah, kemudian di bawahnya ada beberapa metode ya teman-teman. Di sini ada metode mengatur konektivitas, entah dari fungsi dari connect to WiFi digunakan untuk menghubungkan ESP32 ataupun setelah terhubung ke WiFi SSID. Nah, di sini ada beberapa baca sensor, manakala di sini digunakan untuk membaca nilai sensor sendiri. Nah, terus untuk kendali pompa, fungsi threshold mengimplementasikan logika fungsi threshold ya teman-teman, untuk mengatur sebuah logika pengendali otomatis untuk pompa air berdasarkan nilai-nilai sensor. Nah, ada void kirim antares. Nah, di bagian void kirim antares ini, fungsi dari metode tersebut yaitu digunakan untuk mengirim data yang terbaca dari sensor ke platform antares menggunakan protokol HTTP POST. Data yang dikirim berisi nilai-nilai suhu, kemudian kelembaban udara, kelembaban tanah, intensitas cahaya, dan juga status pompa air. Data yang dikirim oleh format JSON. Nah, mungkin setelah saya jelaskan tadi dari beberapa coding atau metode, kita langsung coba saja ke demo project ini sendiri. Mungkin bisa kita run. Nah, maka secara otomatis dia akan terkoneksi dengan WiFi, dan di sini keterangan telah terhubung, dan maka dari itu akan sebuah hasil dari project ini. Ada beberapa sensor yang sudah saya jelaskan, ada 3 sensor di sini mengetahui, yaitu dari suhu udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan juga status dari pompa tersebut.
Nah, di sini ada beberapa metode, mungkin dari temperatur dan juga humidity akan saya kurangkan. Di sini tertera untuk suhu udara 35 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, dan kelembapan tanah masih 0%. Kemudian intensitas cahaya dan status pompa. Nah, mungkin saya akan saya ubah temperatur, kemudian humidity, kemudian saya juga mengatur dari illumination lux, dan saya akan atur juga bagian ini, akan saya rubah tidak sesuai dengan fungsi di awal tadi. Maka hasilnya akan berubah. Yang semula lampu ini menyala, posisinya akan mati, dan di sini ada beberapa perubahan dari hasil yang ada. Status pompa off, kemudian cahaya, intensitas cahaya yaitu 1 lux, kelembapan tanah 83%, kelembapan udara 28%, dan suhu udara minus 14 derajat Celcius. Berbeda dengan yang di awal tadi, dari posisi suhu udara 35 derajat, kelembapan udara 65 derajat, kelembapan tanah 0%, dan intensitas cahaya 499 lux, status pompa on, berbeda dengan hasil yang terakhir ini, yaitu yang cukup signifikan sekali. Bisa dilihat menjadi suhu udara menjadi minus 14 derajat, kemudian kelembapan udara 12 derajat, kemudian kelembapan tanah menjadi 80 derajat, dan intensitas cahaya 1 lux. Ini cukup signifikan perubahannya. Mungkin bisa kita rubah lagi, ke temperatur kita ataskan, humidity kita ataskan, dan bagian cahaya kita coba tinggikan secara full, maka hasilnya bisa kita lihat. Untuk bagian ini juga saya rubah ke bagian ini, maka lampunya akan kembali lagi menyala dan hasilnya berbeda, teman-teman. Yaitu suhu udara 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 81%, kelembapan tanah 7%, dan intensitas cahaya meningkat karena memang saya tinggikan batas maksimum, batas tinggi, paling tertinggi, yaitu bisa dilihat teman-teman berapa lux, dan kemudian status pompa yaitu on. Oke, mungkin itu merupakan salah satu pemaparan dari demo project real time system yang sudah saya buat dengan beberapa sensor yang saya tanamkan pada project ini, mengenai dari sensor udara, sensor kelembapan udara, sensor kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Dan itu merupakan project, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga project yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, manakala ini merupakan sebuah implementasi proyek yang berhubungan dengan pengendalian pemantauan lingkungan dengan menggunakan beberapa sensor ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.